bertabur pemain ternama dengan skill individu berkelas. Lionel Messi, Andreas Iniesta, Neymar, Javi Hernandez. Barca TV di Kompas TV. Halo sport lovers. Tetap kontrol adrenalin Anda lewat ragam info olahraga. Jumpa lagi dengan saya Nitya Anissa, sudah siap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Dari sejumlah pertandingan paling ditunggu hingga ulasan strategi paling jitu. Keep sporty and stay healthy. Kompas Sport. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Simak kisah orang-orang yang sempat rasakan pengalaman berdampingan dengan para pemimpin negeri ini. Pak Harto marah itu bisa dalam kondisi tersenyum. Dari pewarta, kepala protokoler, hingga fotografer. Saya berterima kasih diberi kesempatan sama Pak SBY dan sama Bu Ani juga. 3 in 1, cerita para presiden. Selasa 28 Oktober pukul 22 di Kompas TV. Sehari setelah dilantik, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti langsung menggelar inspeksi mendadak di kantor barunya. Tak lelah kami ingatkan pada Anda untuk selalu berhati-hati terhadap instalasi listrik tak aman. 2 unit rumah di Banjarmasin hangus gara-gara hubungan arus pendek. Kenaikan harga bahan bakar minyak tengah dibahas kabinet baru hari ini, namun kelangkaan BBM sudah terjadi di sebagian wilayah di tanah air. Tuntutan hukuman bagi 2 terdakwa pembunuhan Ade Sarah ditunda. Pihak kuasa hukum terdakwa belum menyusun nota pembelaan. Hari Sumpah Pemuda hari ini menjadi trending topik Twitter. Peringatan pun digelar di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Halo, apa kabar? Selamat petang, saudara. Masih jadi salah satu trending topik perempuan yang Anda saksikan di layar sebelah saya ini, Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Kompas Petang hari ini berkesempatan mewawancarai menteri yang hanya lulusan SMP secara khusus. Saudara, laporan langsung untuk mengupdate atau memperbarui informasi terkini Anda juga sudah kami siapkan. Jadi tetap bersama Kompas Petang hingga 2 jam ke depan bersama saya Aiman Wicaksono. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Saudara, apa yang dilakukan Presiden dan Kabinetnya hari ini? Presiden Joko Widodo melantik pimpinan baru Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Mantan politisi senior Partai Golkar Hari Azhar Aziz resmi menjadi Ketua BPK menggantikan Rizal Jalil. Selain Ketua BPK, Presiden Joko Widodo juga melantik Wakil Ketua BPK Sabto Amal Damandari. Pelantikan ini disaksikan sejumlah menteri Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan ketua baru. BPK akan mengaudit setiap pengeluaran keuangan lembaga negara selama 5 tahun ke depan. Selain itu, transparansi laporan keuangan DPR dan audit kinerja pemerintah juga akan jadi fokus utama Badan Pemeriksa Keuangan BPK.
Untuk masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu tampaknya belum ada satu kesatuan. Kita mencoba buat standarisasi yang sama sehingga apa kinerja di Pertamina, kinerja di Mandiri, kinerja di Kementerian Keuangan itu ada ukuran standarisasinya. Sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan bisa semakin lebih efisien, lebih produktif. Saudara, terkait anggaran bagi kementerian baru yang sebelumnya tidak ada, DPR berencana mempercepat pembahasan dan implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau RAPBNP tahun 2014. Pasalnya anggaran kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa serta-merta dipakai untuk kabinet Joko Widodo. Penggabungan suatu kementerian pasti ada dampaknya, dampak anggaran, dampak sosial, dan juga dampak politis. Dampak anggaran misalnya dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu digabung langsung jadi satu seperti sekarang ini, tidak mungkin langsung besok bisa bekerja dengan anggaran yang telah disiapkan. Mesti ini harus dibicarakan dengan DPR dan ini harus disinkronisasi dan mungkin juga waktunya tidak bisa 1 hari 2 hari dan ini perlu penyesuaian. Ini dampak anggaran. Dan saatnya saudara membuktikan apakah hari ini Presiden Joko Widodo sudah langsung bekerja cepat. Kita sapa Ios Kusuma yang sudah siap dengan laporannya dari Istana Kepresidenan. Ios, Anda seharian ini berada di istana, apa yang bisa Anda laporkan kepada saya dan juga pemirsa dimanapun berada terkait kegiatan Presiden Jokowi di sana? Ya, Aiman dan saudara, baru saja Presiden Joko Widodo kembali ke Istana Kepresidenan setelah tadi sore ia melakukan sidak atau inspeksi mendadak di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada sore hari tadi. Dan tadi Presiden mengatakan bahwa di kantor BKPM ia berkoordinasi dengan para pejabat di sana untuk merencanakan perizinan satu pintu yang semula perizinan untuk membuka usaha atau berinvestasi di Indonesia ini berada di beberapa kementerian. Presiden ingin agar ini disederhanakan dan hanya berada di bawah satu pintu. Dan Presiden berharap penyederhanaan perizinan investasi ini dapat berlangsung dengan cepat, sekitar 3 sampai 6 bulan waktu yang diberikan oleh Presiden kepada BKPM. Jika kita ingat selama beberapa hari terakhir juga Presiden mengatakan bahwa dirinya dan pemerintahnya ini bekerja secara cepat. Namun jika kita mengingat lagi, selain bekerja cepat juga salah satu hal yang ditekankan Presiden ini adalah ingin melakukan penghematan anggaran. Nah, ini bisa dikaitkan dengan rencana Presiden yang tidak akan melakukan perekrutan staf-staf atau pegawai-pegawai baru di kementerian-kementerian yang baru. Dan ini pun sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa tidak akan ada pembangunan kantor-kantor baru untuk kementerian-kementerian baru. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Kesulitan itu selalu ada, tetapi kita optimis bahwa itu bisa kita jalankan dengan baik ya. Kan kita sekarang sudah meninggalkan ego sektoral, semuanya kita bicarakan secara bersama-sama. Jadi kemudian masalah staffing, masalah itu bisa digeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak ada perekrutan baru ya Pak ya? Tidak ada, kita menghindari rekrutan baru, tetapi kita mengoptimalkan apa yang sudah ada. Ya. Pak, untuk ya, selain kementerian-kementerian baru, hal lain yang juga kini tengah dibicarakan di Istana Kepresidenan adalah rencana maksud kami dibuatnya atau ditunjuknya Kepala Staf Kepresidenan. Memang benar untuk saat ini belum ada rencana dari Presiden Joko Widodo untuk menunjuk siapa orang yang akan ditunjuk oleh Presiden untuk menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan. Dan jika kita melihat Kepala Staf Kepresidenan ini memiliki fungsi sebagai perangkat khusus di Istana Negara yang nanti akan berfungsi untuk berdiskusi semacam itu dengan Presiden terkait dengan kebijakan-kebijakan substansif apa yang nanti akan ditempuh oleh Presiden atau pemerintahan untuk menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah yang dianggap penting. Tugasnya nanti Kepala Staf Kepresidenan ini akan membantu Presiden untuk membuat rancangan strategis, juga untuk memberi masukan atau saran kepada Presiden terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Jika kita melihat ini ada kemiripan dengan Menteri Koordinator, namun perbedaannya adalah jika nanti
staf kepresidenan ini ada, maka kepala staf kepresidenan ini akan lebih banyak berinteraksi dengan presiden sehari-harinya untuk membuat keputusan ataupun memberi masukan tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden. Sedangkan menteri koordinator ini nanti fungsinya akan tetap sama, yaitu akan lebih banyak berkoordinasi lintas kementerian. Jika dilihat strukturnya, ini ada sedikit kemiripan dengan fungsi dari kepala staf Gedung Putih di Amerika Serikat atau yang disebut Chief of Staff. Jika kita melihat fungsi Chief of Staff di Amerika Serikat ini memiliki sejumlah fungsi, seperti misalnya adalah mengendalikan operasional pemerintah, lalu juga menentukan pengawasan birokrasi kepresidenan. Selain itu berfungsi juga untuk menentukan agenda presiden, bahkan untuk memutuskan siapa saja orang-orang yang berhak untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Nanti kita lihat apakah di Indonesia ini juga akan ditunjuk kepala staf kepresidenan, lalu siapa yang akan ditunjuk sebagai kepala staf kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk sementara demikian, kembali pada Anda, Aiman. Informasinya, jawaban dari Anda demikian, dan kepala stafnya adalah Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan. Tapi kita masih akan terus menunggu apakah Presiden Jokowi akan merealisasikan ini dan siapa namanya nanti, kita tunggu saja. Terima kasih Ios Kusuma langsung dari depan Istana Merdeka, Jakarta. Saudara, pemerintahan Jokowi JK baru berencana menaikkan harga BBM subsidi awal November mendatang, namun ternyata rencana ini sudah menimbulkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat di salah satu SPBU di Palangkaraya mulai Selasa pagi. Selain antrean di sisi pengisian premium, antrean juga tampak memanjang di sisi pengisian BBM subsidi jenis solar. Minimnya pasokan BBM di Palangkaraya dan rencana pemerintah menaikkan harga BBM membuat warga khawatir dan berusaha mendapatkan pasokan BBM ini. Sementara itu pihak SPBU mengaku pasokan BBM bersubsidi memang sempat dikurangi pada akhir pekan lalu, namun pasokan sudah kembali normal pada Senin kemarin. Dan saudara, hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah jajaran kementerian. Kami telah tergabung dengan rekan kami Happy Adisti di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, Happy, adalah kepastian pemerintah apakah akan menaikkan harga BBM 1 November pekan ini atau hari Sabtu nanti atau tidak. Bagaimana hasil pembahasan rapat di sana? Ya, Aiman dan juga saudara, tampaknya rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini akan segera selesai karena sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan untuk melangsungkan konferensi pers usai rakor nanti selesai. Dan di sini awak media sudah berkumpul, bisa Anda lihat di belakang saya, awak media sudah berkumpul untuk mengambil konferensi pers yang nantinya selesai rakor dilakukan. Dan saudara, memang tadi kami sempat mempertanyakan apakah rapat koordinasi kali ini membahas soal rencana kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilangsungkan pada 1 November mendatang, tapi para menteri yang tadi datang ini membantah dan mereka menyatakan bahwa rapat koordinasi kali ini hanyalah merupakan rapat lintas kementerian, di mana ini merupakan kelanjutan dari arahan sidang kabinet pada Senin lalu, di mana Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini harus saling berkoordinasi dan saling bersinergi. Seperti diketahui, beberapa kementerian koordinator beberapa kementerian ataupun lembaga yang tadinya ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekarang ada di Kementerian Bidang Kemaritiman seperti Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini kami masih menunggu konferensi pers dan tampaknya akan segera dilangsungkan karena sejumlah persiapan sudah dilakukan. Kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda apa hasil konferensi pers pada rakor kali ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Aiman.
Happy Adisti, kami terus menunggu laporan dari Anda dari kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara, berikut rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang kemungkinan besar akan diberlakukan mulai bulan November alias 4 hari lagi. Kalau kabarnya 1 November, tapi kemudian ada informasi bahwa akan disesuaikan dulu infrastrukturnya. Bagaimana nanti akan diberikan pengaman semacam bantuan langsung tunai. Premium yang sebelumnya berharga Rp6.500 per liter diperkirakan naik menjadi Rp9.500 atau naik Rp3.000 per liter. Demikian pula dengan solar akan naik Rp3.000 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Dengan adanya kenaikan ini diharapkan pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp20 triliun kompensasi kenaikan harga BBM. Sebagai pembanding, pada masa pemerintahan SBY, kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter mendapat kompensasi bantuan kepada 15,5 juta keluarga miskin sebesar Rp150.000 per bulan per kepala keluarga. Sedangkan untuk pemerintahan Jokowi JK, kompensasi kenaikan harga BBM diberikan untuk 20 juta keluarga miskin dengan dana bantuan mencapai Rp9,3 triliun. Saudara, polemik kenaikan harga BBM menjadi perdebatan sejak masa transisi atau jelang akhir pemerintahan SBY. Pada pertemuan antara mantan Presiden SBY dan Presiden Jokowi pada Agustus lalu di Bali. Pada pertemuan kedua tokoh negeri di masa transisi itu sempat diutarakan oleh Presiden terpilih Joko Widodo pada kala itu untuk meminta pemerintahan SBY pada Agustus lalu segera menaikkan harga BBM. Namun pemerintahan SBY menolak, tak tergerak, dan beban subsidi maupun polemik kuota BBM menjadi tanggung jawab pemerintahan Jokowi. Jadi tadi malam memang secara khusus saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Memahami mengapa saya dipaksa betul untuk segera menaikkan BBM. Alasannya agar bisa menurunkan defisit. Nah, kalau itu kan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk itu. Tahun lalu sekali lagi BBM sudah kami naikkan. Tahun ini menaikkan harga listrik, bahan bakar gas, pemotongan anggaran, kan itu juga dalam rangka mengurangi defisit. Dan jangan lupa, sebetulnya kausa dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM. Alasannya kami menolak usulan pemerintah karena kalau BBM dinaikkan, inflasi naik, kemiskinan membengkak. Nah, justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM? Saudara, 3 kursi pimpinan BUMN kosong lantaran ditinggal jadi menteri. Apa rencana Menteri BUMN Rini Sumarno? Informasinya sesaat lagi. Jadikan hari ini hari Mastin makin ceria, hatiku pun gembira, badan sehat, rahasia Mastin herbal, rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Aku tahu kamu liatin apa. Wow, komedonya. Aku pakai Clean and Clear Daily Pore Cleanser and I love it. Dia tuh bisa ngilangin minyak di muka yang gak banget. Itu kan yang bikin masalah di kulit. Habis itu baru dia perhatian orang jadi ke aku lagi. Ternyata kulitmu tipis dan gampang kering, makanya harus dilindungi. Johnson's Baby Lotion menjaga kelembaban kulitmu seharian. Kulitmu terlindungi lebih baik.
Saudara, sebanyak 34 kementerian dan 4 kementerian koordinator termasuk diantaranya sudah diisi pimpinannya masing-masing sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Kerja cepat tapi tepat disematkan pada pundak seluruh menteri termasuk Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Pagi tadi, Saudara, Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdianto melakukan rapat dan serah terima jabatan dengan Menko Polhukam yang lama dan serah terima kepada Menko Polhukam yang lama, Joko Suyanto ini, ia meminta untuk segenap pegawai di kementerian turut membantu kerja sang menteri baru memberikan data yang akurat. Joko juga menilai bahwa tugas menteri koordinator tidak hanya sebatas mengurusi masalah koordinasi, tapi juga tepat dan sigap dalam pengambilan keputusan. Ya, pemikiran beliau, latar belakang beliau, pengalaman beliau selama mengabdi di TNI maupun setelah purnawirawan dari TNI membekali banyak tugas-tugas yang nanti akan diemban menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di negara kita ini. Sudah menyatakan bahwa memang benar dipakai Pak Jokowi tadi, Polhukam akan menjadi tumpuan Polhukam ini. Terkait dengan masalah politik yang saat ini dan sampai KPK akan jadi gonjang-ganjing di legislatif akan tidak pernah selesai. Tetapi kami belajar dari Pak Joko akan diselesaikan dengan cara-cara yang persuasif dan baik. Nanti kita akan mencoba untuk mendekat kepada mereka. Jangan berpikir untuk kepentingan kelompok, tetapi berpikir untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Saudara, 3 kursi Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara BUMN kosong setelah Dirut sebelumnya diangkat menjadi menteri di Kabinet Kerja. Kekosongan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Menteri BUMN yang baru, Rini Sumarno. Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan akan memprioritaskan pengisian 3 posisi kosong di pucuk pimpinan PT KAI, PT Pindad, dan PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom. Rini mengakui tidak mudah untuk mencari pengganti pejabat sebelumnya. Namun, jika terlalu lama kosong, dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja perusahaan. Selain 3 BUMN tadi, posisi kosong juga masih ada di PT Pertamina setelah Direktur sebelumnya, Karen Agustiawan, mengundurkan diri. Para menteri yang tadinya CEO dari Dirut dari BUMN, bahwa saya harus secepatnya mendapatkan penggantinya karena memang sulit kalau memang mereka harus melepaskan jabatan dan jabatan itu tidak diisi dengan cepat, itu akan tentunya memberikan dampak terhadap BUMN itu sendiri. Jadi ini salah satu yang saya paling utama harus lakukan dulu. Saudara, 1 hari setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator oleh Presiden Jokowi, Puan Maharani langsung berkantor di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Serah terima jabatan pun dilakukan dengan Agung Laksono selaku Menko Kesra yang lama. Gedung Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat adalah kantor baru Puan Maharani, putri dari Megawati Soekarno Putri. Menteri Perempuan termuda dalam Kabinet Kerja masa pemerintahan Jokowi JK ini pun langsung memulai kerjanya dengan sejumlah kementerian yang dipimpinnya. Setelah rapat Kabinet Perdana di Istana, ada 4 agenda utama yang menjadi perhatian Presiden untuk dapat menyejahterakan rakyat. Di antaranya pembangunan manusia dengan revolusi mental dan akses pendidikan serta kesehatan. Ingin mengatakan bahwa dukung apa yang menjadi program pemerintahan, dukung apa yang akan menjadi kebijakan dari Menko PMK, dan apapun yang kita lakukan, keberhasilan dari seorang Menko PMK adalah keberhasilan dari keluarga besar kantor Menko Pembangunan Manusia. Saudara, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memang merupakan kementerian dengan nomenklatur baru yang kini dipimpin oleh Puan Maharani. Sebelumnya, kementerian ini bernama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang bertanggung jawab kepada Presiden. Meski tampil dengan nama baru, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tetap menempati kantor Kemenko Kesra di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kementerian Koordinator membawahi 8 kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan saudara, sosok Puan Maharani di PDI Perjuangan kerap menjadi sorotan. Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini terjun ke dunia politik sejak 8 tahun lalu. Namun sejumlah kalangan menilai penunjukan Puan sebagai Menteri Koordinator di Kabinet Kinerja Jokowi JK prematur. Saudara, berikut kami ulas sepak terjang Puan Maharani, Menteri termuda di Kabinet Jokowi JK. Yang kita pilih selain kemampuan di bidangnya, Kabinet kerja telah terbentuk. Jutaan pasang mata mengarah kepada para pembantu presiden. Dengan 3 menteri koordinator, ada harapan besar pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala dapat membawa perubahan. Salah satu sorotan tertuju pada sosok Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Putri mahkota PDI Perjuangan ini masuk dalam jajaran elit di Kementerian Jokowi JK. Pengamat menilai posisi Puan Maharani terlalu prematur. Politisi berusia 41 tahun ini dianggap belum memiliki pengalaman di pemerintahan. Kapasitas yang tidak terlalu berkaitan dengan itu langsung dengan jelas, plus apalagi koordinator. Yang koordinator itu kan punya kunci yang sangat luar biasa, dia menjadi penghubung juga dengan parlemen. Nah, dari 4 klaster ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya mayoritas cukup baik berada pada klaster pertama. Tidak bisa dipungkiri pasti ya ada akomodasi terhadap Puan sebagai dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan garis miring Bu Mega yang semuanya itu kemudian ya kalau menurut saya akhirnya kita simpulkan, kita lihat saja bagaimana kinerja Puan itu nanti begitu. Nah. Puan kerap menjadi tangan kanan sang Ketua Umum PDI Perjuangan dan kerap menjadi Dirjen PDI Perjuangan di parlemen. Karir politik Puan Maharani besar dalam struktur PDI Perjuangan sejak 8 tahun lalu. Jabatan strategis didudukinya, yakni Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR periode 2009 hingga 2014. Sementara, dalam struktur partai, ia merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan hubungan antar lembaga. Jabatan strategis ini pun menjadi PDI Perjuangan di parlemen. Karir politik Puan Maharani besar dalam struktur PDI Perjuangan sejak 8 tahun lalu. Jabatan strategis didudukinya, yakni Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR periode 2009 hingga 2014. Sementara, dalam struktur partai, ia merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan hubungan antar lembaga. Jabatan strategis ini pun menjadi perhatian publik, dikhawatirkan akan mengganggu kabinet kerja. Situasi nonaktif bagaimana, Mbak? Sesuai dengan keinginan dari Pak Presiden, diinginkan bahwa tidak ada rangkap jabatan. Kini kita menanti pembuktian Puan Maharani sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mewujudkan janji besar pemerintahan Jokowi JK. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta Presiden Joko Widodo transparan memberi informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilihan menteri dalam kabinet kerja. Ibas juga mempertanyakan alasan perubahan nomenklatur di 6 kementerian. Bagaimana membanding-bandingkan pasti akan terjadi perbedaan dari pemimpin ke pemimpin yang lain. Pak SBY memiliki proses yang transparan dalam memanggil para menteri dan juga ada proses di mana uji kelayakan dan uji kesehatan begitu. Nampaknya Pak Jokowi menerapkan hal yang berbeda. Oleh karena itu ya kita tidak bisa mengukur satu sama lain. Tinggal kita lihat saja nanti hasil kerjanya seperti apa ke depan begitu. Nah, tentunya ya kita berharap apa yang dilakukan bisa seiring dengan apa yang dijanjikan selama ini. Benar-benar, dan saya pikir dalam waktu ke depan ini juga tidak akan bisa lebih cepat bergerak karena harus ada beberapa kelembagaan kementerian juga harus penyesuaian karena ada perombakan nama secara nomenklatur dan kita harus melihat juga bagaimana fungsi anggaran di departemen-departemen khusus. Saudara, informasi terkait dengan kabinet juga masih akan kami sampaikan dalam
informasi selanjutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tangan untuk Edric Chandra. Dibolain sama gurunya? Ya nggak tahu, gurunya juga stres kali ya. Bersama Panji Pragiwaksono. 11-12 di Kompas TV. Yuk kita siap-siap. Johnson's Baby Milk and Rice Bath baru. Dengan protein beras. Memberi nutrisi lengkap untuk kulit sehat berseri. Johnson's Baby Milk and Rice Bath. Digosok-gosok pakai GPU, dipijit-pijit pakai GPU, diurut-urut pakai GPU, GPU Yahoo. Ternyata kulitmu tipis dan gampang kering, makanya harus dilindungi. Johnson's Baby Lotion menjaga kelembaban kulitmu seharian. Kulitmu terlindungi lebih baik. Variety Talk Show baru bersama pakar dan figur publik. Generasi yang akan memenangkan pertarungan ataupun kompetisi itu generasi yang bisa melakukan filterisasi. Ulasan isu nasional dari kacamata keluarga Indonesia. Dari Kevin masih balita ya, aku udah anggap sahabat. New Home Sweet Home, Sabtu dan Minggu pukul 10 di Kompas TV. Yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Simak kisah orang-orang yang sempat rasakan pengalaman berdampingan dengan para pemimpin negeri ini. Pak Harto marah itu bisa dalam kondisi tersenyum. Dari pewarta, kepala protokoler, hingga fotografer. Saya berterima kasih diberi kesempatan sama Pak SBY dan sama Bu Ani juga. 3 in 1, cerita para presiden. Selasa 28 Oktober pukul 22 di Kompas TV. Saudara, setelah 3 kali menemui jalan buntu, rapat paripurna pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR sore ini kembali digelar. Belum usai menemui kata sepakat, 5 fraksi Koalisi Indonesia Hebat menyerahkan alat kelengkapan Dewan. Fraksi P3 malah membuat keributan. Persoalan internal di kubu partai berlambang Ka'bah itu dibawa dalam rapat paripurna keempat yang dimulai sekitar pukul 2:30 sore ini. Kericuan terjadi saat kubu Surya Dharma Ali menyerahkan alat kelengkapan Dewan ke pimpinan DPR. Sementara kubu Roma Hurmuzi menyebut bahwa Ketua Umum P3 yang sah bukanlah Surya Dharma Ali, melainkan Roma Hurmuzi. Saudara, informasi terakhir dari gedung DPR, kita bergabung dengan rekan saya, Audrey Chandra, di gedung DPR MPR Jakarta. Audrey, apa yang sebenarnya terjadi di sana dan penyebab kericuan yang tadi saya lihat sempat sedikit visual di layar? Iya, Aiman, kalau biasanya dalam rapat paripurna yang sudah diadakan 3 kali sebelumnya ini terjadi semacam gesekan begitu antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Tapi kali ini dalam rapat paripurna keempat yang digelar tadi pada pukul 3:30 sore, ini malah menimbulkan persoalan baru di mana P3 ini saling
Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Aktivitas krem mendadak karena pegel linu. Minum Mixagrip Rema. Solusi aman, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagrip Rema, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagrip Rema. Yuk kita siap-siap. Johnson's Baby Milk and Rice Bath baru. Dengan protein beras. Memberi nutrisi lengkap untuk kulit sehat berseri. Johnson's Baby Milk and Rice Bath. Yuk eksperimen. Telur mengandung kalsium seperti gigi. Bandingkan saja, pakai formula Strong Protector tetap kuat. Karena mengandung SPL yang melindungi kalsium gigi. Sudah tahu kan rahasia gigi lebih kuat? Gigi kuat, gigi formula. Romeo, Juliet Sariawan. Dari mana datangnya Sariawan? Panas dalam menyebabkan Sariawan. Minum Koldon Sariawan. 2 tablet sekali minum mengandung herba berkhasiat. Sariawan, ya dilawan. Pertandingan pekan ini makin berat. Semua kerahkan kekuatan penuh ingin menang. Genoa versus Juventus. Hellas Verona versus Lazio. Di Kompas TV yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Extra Joss Black. Bukan PHP. Bukan PHP. Tepuk tangan untuk Edric Chandra. Dimolain sama gurunya? Ya nggak tahu, gurunya juga stres kali ya. bersama Panji Pragiwaksono. 11-12 di Kompas TV. Saudara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri memulai aktivitas hari pertamanya dengan meninjau fasilitas dan pelayanan di Kementerian Tenaga Kerja. Percepatan pelayanan kepada masyarakat menjadi target dan tolok ukur utama dalam masa kepemimpinannya. Di hari pertamanya sebagai menteri, Hanif langsung meninjau sejumlah fasilitas dan pelayanan di kementerian yang dipimpinnya. Salah satu di direktorat yang mengurus tentang persyaratan kerja. Hanif langsung meminta kepada bawahannya untuk mempercepat pengurusan bagi perusahaan yang mengajukan persyaratan kerja. Hal serupa juga ia lakukan di bagian yang mengurus pelayanan bagi tenaga kerja asing. Hanif berharap pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien menjadi tolok ukur utama di kementerian yang kini dipimpinnya. Bahwa sistem yang ada di kementerian ini bekerja dengan baik untuk kepuasan stakeholder dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saya kira ini ke depannya kan harus menjadi tolok ukur utama. Jadi capaian konkretnya adalah pada kepuasan stakeholder, pada kepuasan ya konsumen lah kira-kira. Kalau ibarat di dunia swasta itu konsumen. Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti langsung menggelar sidak di kantornya di hari pertama ia bekerja. Selain melihat birokrasi kerja staf, Susi juga menerima kunjungan sejumlah tamu kementerian. Datang lebih awal di hari kerja pertama, Susi Pujiastuti memilih menggunakan tangga untuk naik turun ke setiap ruangan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah mengunjungi para staf, Susi langsung mengumpulkan seluruh dirjen dalam rapat pimpinan. Dalam rapat pertamanya ini, beberapa hal menjadi pembahasan, mulai dari permasalahan dalam kementerian hingga sosialisasi program yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Tapi intinya, saya buat beberapa sudah bisa sedikit memetakan yang mesti kita kerjakan dalam waktu dekat. Persoalan di penangkapan, illegal fishing, dan kompleksitasnya juga di budidaya, juga di pemasaran, di mana beberapa produk kita tuh kena hambatan impor tarif dan lain sebagainya, sehingga produk kita tidak kompetitif. Tadi kita sudah bicarakan masalah itu. Saudara, Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, ia jadi sorotan karena kiprahnya di dunia kemaritiman. Susi mengawali karirnya sebagai pedagang ikan dari pasar ke pasar. Sedikit aja bu, biar gak kayak gini bu. Sosok menteri yang satu ini masih jadi sorotan. Sejak resmi diumumkan jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti terus menjadi perhatian. Di media sosial Twitter, bahkan Susi masih jadi topik tren.
Sejumlah foto diunggah beberapa pengguna media sosial. Ada yang tercengang atas cueknya tingkah pola Susi. Ada pula yang mengomentari penampilannya. Presiden Joko Widodo memang meminta perempuan ini jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Di kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat, Susi dikenal sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil perikanan ke pasar Asia dan Amerika. Sebelumnya, Susi menjalani pekerjaan sebagai pengepul ikan dengan modal pas-pasan. Untuk mengirim hasil laut yang terancam busuk atau menurun kualitasnya, ia membeli sebuah pesawat menggunakan pinjaman bank. Itulah cikal bakal Susi Air yang kian berkembang. Kini Susi Air memiliki puluhan pesawat yang melayani ratusan penerbangan perintis. Menjadi Menteri Kelautan dengan anggaran yang terbatas, apa strateginya? Pakai semua network. Saya akan encourage. Kalau perlu semua teman-teman di Apindo, ada pengusaha besar tadi itu Pak Basuki mana? Pak Peter, semua saya todongin untuk investasi di bidang perikanan. Small beauty, nice, make money, fisherman happy, yang kayaknya bisa punya tempat liburan, good lobster place atau ikan. I will try to do my best. Pekerjaan rumah di depan mata Susi Pujiastuti. Saatnya perempuan nyentrik yang bertato ini menyinergikan bawahannya di kementerian yang dipimpinnya, membawa kejayaan laut Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, rekan kami Teguh Parvinanda berkesempatan untuk mewawancarai khusus Menteri Susi Pujiastuti. Kita akan simak apa tanggapan Menteri lulusan SMP ini atas berbagai tanggapan masyarakat akan sosoknya yang kontroversial. Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sebelumnya selamat Ibu sudah menjadi Menteri di Kabinet Jokowi JK. Ibu sadar dalam beberapa hari ini Ibu sudah menjadi trending topik di dunia maya? Antara iya dan tidak. Iya dan tidak itu artinya apa, Bu? Kadang-kadang ya karena terlalu cepat, begitu tiba-tiba dan tidak terpikirkan sebelumnya, tidak terencana sebelumnya. Yes. Lalu juga kadang sedikit seperti feeling strange, karena sudah mulai sekarang ada protokoler, ada belum terbiasa dengan semua itu. Iya, ya, adjusting. Dan digest many impressions. So. Yang menarik adalah Ibu menjadi sorotan sebetulnya karena Ibu menjadi bagian dari 1 dari 8 menteri perempuan yang duduk di kabinet saat ini. Ya. Menurut Ibu seperti apa? Was good feeling bahwa ada 8 orang wanita di kabinet. So lihat, oh banyak, nggak cuma 4 orang, kan sepi kalau cuma 4 atau 6 orang. Sekarang ini ada 8, so dan beberapa sudah kenal ya, dan jelas-jelas beberapa dari mereka kan memang sangat berprestasi. Iya. Saya agak penasaran Bu, ketika 8 menteri perempuan berada dalam kabinet. Saya pribadi mulai membayangkan, kira-kira perempuan berprestasi di tingkat level menteri, apa sih yang jadi pembicaraan Bu? Ibu artinya sudah beberapa hari berinteraksi dengan mereka, dengan kolega-kolega Ibu di kabinet. Apa yang bisa diobrolin? Kemarin 2 hari kemarin kan sibuk sama audiens dengan Pak Presiden, kemudian hari ini sibuk dengan pelantikan, kemudian juga rapat kabinet pengenalan pertama tentang program-program, itu aja, belum sempat interaksi satu sama lain secara close gitu ya, belum. Jadi belum ketemu kira-kira siapa bakalan klik sama Ibu selama 5 tahun ke depan? Saya pikir mereka orang-orang yang cukup kuat. Biasanya kalau person kuat, sama-sama kuat biasanya easy untuk klik, easy to be gimana ya, untuk chemistry-nya sangat mudah terjalin kalau sama-sama juga punya kemampuan dan kapasitas yang tentu kadang-kadang saya menyadari dalam hal ini pendidikan saya jauh berbeda dengan mereka. Background saya juga jauh berbeda dengan mereka. Banyakan pengusaha wanitanya mungkin cuma saya di situ, dan yang lain kebanyakan karir, patron dan Mbak Puan saja yang berbeda. Kalau Mbak Dini dulu, Mbak Dini pernah di swasta juga. Karena Ibu sudah menyinggung duluan, sebenarnya saya mau bertanya soal itu, tapi karena Ibu sudah membahas lebih dahulu soal pendidikan Ibu tahu kalau masyarakat juga sekarang salah satu yang tengah disorot adalah latar belakang pendidikan Ibu. Ya.
Saya rasa hal yang sangat wajar kalau masyarakat sebagian ada yang menyaksikan, ada yang tidak yakin gitu, dan saya juga tidak menyalahkan. Saya cuma tahu bahwa saya selalu bekerja dengan komitmen penuh. Selama ini saya lakukan sudah proven. Saya rasa apa yang saya lakukan di Susi Air dan membuat produk seafood dari pulau terpencil get out to market to the world itu dalam waktu 1 hari saja. Dan itu juga yang menjadi alasan Pak Presiden memilih Anda akhirnya duduk di kabinet? Karena saya dengar waktu di pelantikan kemarin Anda luar biasa disanjung. Kalau alasannya itu kata siapa? Ada beberapa kalimat ya. Bocoran dari mana? Presiden waktu itu menggunakan beberapa kalimat ketika menyebut nama Ibu Susi. Wah, kalau apa yang Pak Presiden pikir tentang saya, you mesti tanya Pak Joko Widodo, Pak Presiden. Mungkin Anda punya perkiraan kenapa sampai akhirnya oke, saya duduk di kabinet saat ini. Mungkin ya Pak, sebelum ini juga Pak Presiden kan pasti lihat dengan tim menganalisa kurikulum vitae semua. Ya kalau secara pendidikan saya hanya sampai SMP, SMA kelas 2 keluar. Tapi kan juga proven bahwa sudah banyak recognition, saya tidak mengatakan itu penghargaan, recognition dari APEC, dari yang saya juga surprise bahwa APEC memberikan saya penghargaan untuk 22 wanita seluruh dunia dalam inovasi di bidang ekonomi. Kemudian tahun 2005 atau 2006 dari Pak Presiden untuk UMKM. Ketika masyarakat memberikan sorotan ke Ibu, ada beberapa yang memberikan apresiasi. Mereka bilang, oke, ini salah satu menteri perempuan yang bisa kita acungi jempol, tapi di sisi lain juga ada keraguan yang datang ke sosok Anda. Anda menanggapinya seperti apa? Wait and see, dan mudah-mudahan masyarakat bisa lihat apa yang saya bisa kerjakan nanti. Anda memberi limit ke diri Anda sendiri, misalnya dalam sekian waktu saya akan melakukan ini, effort saya akan ada di sini. Saya tidak pernah set up limit, tapi selalu ingin everything is done as soon as possible. Ketika Anda menjadi menteri saat ini, tentu ada proses. Berapa lama atau kapan tepatnya Presiden menghubungi Anda, oke, Anda akan duduk di kabinet sebagai menteri saya? Tidak tahu, hanya malam-malam saja suruh ambil baju putih seragam, itu aja. Kapan persisnya malam itu, Bu? Di bulan apa mungkin? Hari apa, tanggal berapa? Sabtu malam Minggu, dan Minggu kita pagi ke istana. Oke, jadi Anda baru dapat kepastian hanya dalam waktu kurang dari beberapa hari sebelum pelantikan? Not even hari. Not even hari? Kan audiens hari Minggu tuh perkenalan. Betul. Ya, so less than 24 hours. Yeah. Kurang dari 24 jam. Yes. Anda kaget? Sesuatu yang datang begitu tiba-tiba dan big thing, jadi mungkin karena saking kagetnya jadi tidak kaget. Tapi sebelumnya Anda belum pernah bertemu dengan Presiden? Misalnya diajak untuk ngobrol-ngobrol soal bertemu kelautan. dengan Pak Presiden hanya kira-kira 2 minggu sebelumnya. Saya ketemu di Halim saja, say hello. Beliau pulang dari Solo. Karena charter pesawat kita, saya sudah beberapa kali, saya tahu Pak Presiden sering pakai pesawat kita, charter. Nah, cuma saya belum pernah ketemu beliau. Nah, waktu itu setelah beliau jadi presiden, mau dilantik, terbang ke Solo, saya say hello di Halim. Itu aja pertama kali. Ini menarik. Jadi sebetulnya Anda belum pernah bertemu sama sekali. Udah. Sudah pernah waktu di malam itu, waktu di Halim itu tadi ya. Artinya. Dan juga tidak sempat ngobrol, hanya jalan saja sampai beliau kembali. Karena begini, saya pernah mendengar Pak Presiden dalam banyak kesempatan tidak pernah mewawancara dalam suasana formal calon menteri yang tengah diseleksinya. Ya. Artinya Anda juga belum pernah bertemu kesempatan semacam itu. Misalnya ditanyakan soal masalah-masalah kelautan, masalah perikanan. Belum pernah, Bu ya? Belum pernah. Kabarnya Anda sering dijuluki sebagai orang gila. Kenapa, Bu? Ada cerita apa di balik ini? Saya dapat informasi soal itu. Betul seperti itu, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Tidak tahu. Mungkin karena saya selalu ambil jalan yang cepat, yang pintas, dan make the things happen. Kadang-kadang di negeri ini kan harus sedikit berani. Orang anggap itu nekat. Dan saya tidak takut untuk teriak kemana saja.
Jadi kalau sudah jengkel, sudah apa, karena kerjaan mesti dan saya biasa ya teriak kemana-mana. Nah mungkin itu yang mereka anggap orang gila. Sama seperti bawa pesawat ke Aceh pada saat bandara seperti itu. Kemudian saya siapkan perahu dari Labuan Haji berangkat tengah malam ke Simelu yang sampai hari ini jadi pos pembelian lobster. Waktu saya dapat penghargaan pertama dari Ernst & Young, semua teman-teman bukan bilang congratulate you, tapi the people start recognizing kegilaan kamu ya. Gitu. Jadi bukan. Ini isyarat, Bu. Isyarat kalau nanti dalam pekerjaan Ibu sebagai menteri, Ibu akan bertindak tegas, tidak ragu membuat gebrakan-gebrakan untuk membuat perbaikan. Kalau untuk sesuatu yang baik, kenapa mesti ragu? Saya pikir ya harus. Dalam ketika Ibu menjalani semua kehidupan Ibu sampai akhirnya berada di titik ini, kapan menurut Ibu ada titik balik sampai akhirnya Ibu berubah menjadi sosok yang bisa kita katakan sukses? Sukses is relative. I don't know, kalau orang pikir atau saya tidak pernah merasa bahwa saya sukses. Yang saya lakukan adalah try to do my best, dan saya satisfied. Saya senang melakukannya, dan saya dapat juga respon yang baik dari sekeliling yang memang terinfluence atau mendapatkan benefit dari yang saya kerjakan. Smile di wajah orang-orang yang berinteraksi dengan apa yang saya lakukan, itu is a plus point untuk saya. Presiden menyebut Anda sebagai salah satu menteri yang mungkin nanti bisa membawa perubahan bagi bangsa kita. Hopefully. Saya rasa yang saya lihat adalah saya senang membuat sesuatu itu, membuat satu program atau planning yang bisa sustain tanpa harus too much maintenance. Tidak terlalu highly maintenance. Tidak high maintenance maksudnya, kalau kita bikin planning itu bagus, program apapun, terutama development, itu mesti masukkan sisi komersial. Kalau komersial ini tidak jalan, dimodelkan development itu seperti subsidi, bantuan, tidak akan jalan. Dan itu akan menghabiskan anggaran terus-menerus. Dan kalau proyek seperti itu saya rasa tidak mendidik bangsa, masyarakat dalam hal ini untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya nantinya bisa sustain. Karena kalau uang terus-menerus keluar subsidi kan pasti habis. Nah, itu yang saya lihat kita mesti rubah mindset departemen itu menjadi seperti tidak harus pure business entity, tapi regulator yang mengerti bahwa we have to regulate bidang perikanan ini, bidang kelautan ini, yang bisa menghidupkan atau men-trigger bisnis bergerak di bidang kelautan dan perikanan, sehingga karena saking bagusnya it's very commercial, then it will be sustained. Itu planning saya ke depan. Terima kasih Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sudah bergabung bersama Kompas TV. Selamat bertugas Ibu. Kita tunggu pemberdayaan kepada para nelayan dan juga masyarakat yang lain, Ibu Menteri. Saudara, rumah warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan habis terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Kami akan segera kembali selepas jeda. Kamu flu, minum Procold Flu. Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Aktivitas
Aktivitas krem mendadak karena pegel linu. Minum Mixagir Prema. Solusi aman, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Prema. Atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Rema. Yuk kita siap-siap. Johnson's Baby Milk and Rice Bath baru. Dengan protein beras. Memberi nutrisi lengkap untuk kulit sehat berseri. Johnson's Baby Milk and Rice Bath. Yuk eksperimen. Telur mengandung kalsium seperti gigi. Bandingkan saja, pakai formula Strong Protector tetap kuat. Karena mengandung SPL yang melindungi kalsium gigi. Sudah tahu kan rahasia gigi lebih kuat? Gigi kuat, gigi formula. Yuk kita siap-siap. Johnson's Baby Milk and Rice Bath baru. Dengan protein beras. Memberi nutrisi lengkap untuk kulit sehat berseri. Johnson's Baby Milk and Rice Bath. Pertandingan pekan ini makin berat. Semua kerahkan kekuatan penuh. Semua ingin menang. Italian League Serie A. Genoa versus Juventus. Kamis 30 Oktober pukul 2.30. Hellas Verona versus Lazio. Jumat 31 Oktober pukul 2.30. Di Kompas TV. Ke-50 tahun. Menurut rencana, Presiden serta wakilnya akan hadir dalam perhelatan 50 tahun Partai Golkar di Indonesia. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, bahkan gladi bersih sudah dilakukan sejak siang tadi. Sejumlah nama digadang-gadang akan hadir seperti Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ketua Parpol dan seluruh kader Partai Golkar juga akan hadir. Tak ketinggalan tamu luar negeri yang juga akan hadir. Perkiraan akan ada 6.000 orang yang datang. Penjagaan ketat seperti metal detektor dan pengamanan pas pampres juga mulai tampak dan disiagakan di sana. Persiapan jalannya acara ulang tahun ke-50 Partai Golkar akan disampaikan oleh rekan saya Pungki Oktavia. Pungki, informasi dari sana. Selamat petang Aiman, benar sekali persiapan hingga saat ini masih terus berlangsung untuk puncak acara perayaan hari ulang tahun ke-50 atau ulang tahun emas dari Partai Golkar, Partai Berlambang Pohon Beringin. Acara nanti direncanakan baru akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan benar sekali dijadwalkan nanti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga dijadwalkan akan menghadiri acara ini. Dan dalam acara ini saudara, sebenarnya acara perayaan ulang tahun Golkar ini seharusnya dihelat pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu, namun karena bertepatan dengan acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, oleh karena itu acara dipindahkan kepada hari ini. Di ulang tahunnya yang ke-50 kali ini, saudara, Partai Golkar mengangkat sebuah tema besar, yaitu dengan tema peran penyeimbang Partai Golkar mendorong produktivitas kerja-kerja politik. Hal ini atau tema ini sejalan dengan posisi politik Partai Golkar saat ini, di mana setelah 49 tahun berada dalam pemerintahan, inilah tahun pertama tepat di ulang tahunnya yang ke-50 Partai Golkar menduduki oposisi atau berada di luar pemerintahan. Seperti kita ketahui dalam pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, Partai Golkar tergabung dalam koalisi Merah Putih yang akhirnya menduduki beberapa posisi penting di parlemen yang nantinya dapat terus mengawasi kinerja dari pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala melalui parlemen ini. Dan selain itu hal lain yang juga nantinya mengemuka dalam perayaan ulang tahun emas dari Partai Golkar ini, saudara, adalah Musyawarah Nasional Partai Golkar yang direncanakan akan dihelat tahun depan, tahun 2015. Beberapa nama calon baru telah sempat dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Beberapa di antaranya adalah MS Hidayat, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan juga satu lagi yang dikabarkan akan mencalonkan kembali adalah Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Abu Rizal Bakri atau Ical. Dikabarkan pula nanti malam merupakan pidato deklarasi dari Abu Rizal Bakri terkait dengan pencalonannya pada Munas Partai Golkar tahun 2015. Namun untuk kepastian apakah benar nantinya Ical akan melanjutkan kembali atau mencalonkan kembali dalam kepemimpinan di Partai Golkar akan kita tunggu dalam pidatonya yang akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian, Aiman, kembali kepada Anda di studio.
Pungki Oktavia melaporkan langsung dari ajang ulang tahun emas Partai Golkar. Terima kasih. Saudara, kebakaran terjadi di perumahan padat penduduk siang tadi. 2 unit rumah di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan hangus terbakar. Hubungan pendek arus listrik diduga menjadi penyebab utama musibah kebakaran ini. Asap hitam pekat masih tampak di Gang Suryanata, Kecamatan Banjarmasin Barat pada Selasa siang. Api yang berasal dari satu rumah dengan cepat menghanguskan bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Dan api, saudara, terus membesar serta membakar bangunan di rumah sebelahnya. Akibat rumah terbuat dari material kayu, kobaran api cepat membesar dan merembet ke rumah yang berada di sebelahnya. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kesulitan untuk memadamkan api karena sulitnya mencari sumber air yang memadai. Petugas pemadam pun terpaksa memanfaatkan air di sungai kecil yang ada di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik. Saudara, 4 tersangka pembobol bank CIMB Niaga senilai 22 miliar lebih diringkus tim Bareskrim Polri. Keempatnya kini ditahan untuk selanjutnya menjalankan sidang pidana. Insiden pembobolan bank CIMB Niaga terjadi pada 16 Oktober lalu. Kejadian bermula saat tim audit menemukan kejanggalan pada pencatatan saldo salah satu nasabah. Setelah diselidiki, salah satu tersangka yang merupakan karyawan bank diketahui mentransfer dana dari rekening nasabah ke tersangka lainnya yang kemudian ditukarkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam penangkapan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa dolar Amerika sejumlah 536.000, sebuah telepon selular, buku rekening tabungan, dan laptop. Keempat tersangka dikenakan pasal perbankan tentang transfer dana dan pencucian uang dengan sanksi minimal 25 tahun penjara serta denda minimal 15 miliar rupiah. Tersangka SM dan SD ini sudah mempunyai niat jahat atau mensrea untuk melakukan pembobolan terhadap salah satu bank swasta di Jakarta, di mana kedua tersangka ini, SM dan SD, itu adalah bagian TI, teknologi di perbankan tersebut. Saudara, lumpur panas lapindo dari tanggul di Desa Kedung Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur luber. Aliran lumpur tidak mengancam jalur infrastruktur, tetapi kini mulai mengalir ke permukiman warga. Tanggul di titik 73 tidak lagi mampu menampung debit lumpur panas. Sebelumnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS meletakkan kantong-kantong pasir untuk mengantisipasi lumpur luber. Debit lumpur bertambah setelah satu tanggul ditutup. Lumpur panas kini mengalir keluar kolam penampungan dan mengancam permukiman warga di Desa Kedung Bendo serta Gempol Sari. Pembuangan lumpur ke Kali Porong tidak bisa dilakukan karena masih banyak warga yang berdemo menuntut uang ganti rugi. Proses pembayaran 3.000 warga terdampak masuk ke dalam APBN 2015 sebesar 781 miliar rupiah dan dana ini dibagi menjadi uang ganti rugi serta penanganan tanggul lumpur. Saudara, Menteri Kesehatan jenguk mantan Presiden Habibie di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Kami akan segera kembali dengan informasinya. Kamu flu, minum Procold Flu. Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Aktivitas krem mendadak karena pegel linu. Minum Mixagir Prema. Solusi aman, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Prema, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Rema. Rucika, solusi untuk sambungan semua pipa PVC. Menyediakan variasi lebih dari 300 sambungan. Rucika, sambung menyambung. Jadi satu. Yuk kita siap-siap. Johnson's Baby Milk and Rice Bath baru. Dengan protein beras.
memberi nutrisi lengkap untuk kulit sehat berseri. Johnson's Baby Milk and Rice Bath. Romeo, Juliet sariawan. Dari mana datangnya sariawan? Panas dalam menyebabkan sariawan. Minum Koldon Sariawan, 2 tablet sekali minum mengandung herba berkhasiat. Sariawan, ya dilawan. Yuk kita siap-siap. Johnson's Baby Milk and Rice Bath baru. Dengan protein beras. Memberi nutrisi lengkap untuk kulit sehat berseri. Johnson's Baby Milk and Rice Bath. Tepuk tangan untuk Edric Chandra. Dimolain sama gurunya? Ya nggak tahu, gurunya bukan stres kali ya. Bersama Panji Pragiwaksono. 11-12 di Kompas TV. Matahari tropis sehat bagi kulit, tapi saat keringat terkena polusi dan debu, kuman berkembang 2 kali lebih cepat. Nuvo dengan Double Protection, matikan 99% kuman. Nuvo baru Double Protection, kuman mati, kulit lembut, bebas bernafas lagi. Masakan Indonesia yang dikenal sebagai makanan yang paling lezat di planet ini telah menyatukan ratusan ribu diaspora atau perantau Indonesia dalam satu kecapan lidah. Dan saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi pelanggan setia restoran Indonesia ini. Nasionalisme Rasa Indonesia. Selasa 28 Oktober pukul 20 di Kompas TV. Saudara, sore ini Menteri Kesehatan Kabinet Kerja Nila Anfasa Muluk menjenguk mantan Presiden B. Habibie di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Selain ingin melihat kondisi Habibie, Nila mengaku meminta restu atas dirinya yang terpilih sebagai Menteri Kesehatan yang baru. Menteri Kesehatan membesuk Habibie di Pavilion Kartika, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Nila langsung disambut jajaran TNI dan Nila berada di kamar Habibie serta berbincang-bincang selama 1 jam. Kondisi kesehatan Habibie dikatakan Nila sudah membaik, tetapi tetap harus mendapat kontrol yang ketat dari sejumlah dokter. Nila juga mengaku sengaja membesuk Habibie karena ingin meminta restu atas dirinya yang terpilih sebagai Menteri Kesehatan di pemerintahan Jokowi JK. Tentu dia hanya mengatakan saya bangga dengan kamu. Sekarang ya dia tunjukin saya, kamu sudah memakainya. Saya bilang ya tentu saya juga tambah pengalaman, Pak. Saudara, tidak hanya para menteri yang melakukan inspeksi mendadak. Hari ini Presiden Joko Widodo juga melakukan inspeksi mendadak ke gedung BKPM. Presiden ingin mengetahui proses investor mengurus perizinan. Presiden Jokowi Selasa sore sidak ke Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kunjungan mendadak selama 30 menit ini mengagetkan karyawan BKPM. Setibanya di BKPM, Jokowi mengobrol dengan para investor yang sedang mengurus perizinan investasi di sini. Tak lama kemudian, didampingi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Presiden meminta informasi tentang mekanisme perizinan usaha di BKPM. Selama di BKPM, Jokowi hanya berada di ruangan tempat investor mengurus perizinan investasi dan tidak masuk ke ruangan lainnya. Dan saudara, kita akan segera kembali setelah kumandang azan maghrib dan kita akan menyaksikan nanti apakah pembahasan tentang kenaikan BBM akan disampaikan di jumpa pers Kemenko Perekonomian Jakarta setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Saudara, hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah jajaran kementerian. Dan kami telah tergabung dengan rekan kami, Happy Adisti di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta. Tadi di awal program Kompas Petang saya tanyakan kepada Anda apakah ada pembahasan tentang kenaikan harga BBM. Anda jawab belum, dan saya ingin mengupdate atau memperbarui sore ini, Happy. Apakah kemudian akan ada rapat yang membahas dan keputusan kapan harga bahan bakar minyak akan dinaikkan? Ya, selamat petang Aiman dan juga saudara. Menjawab pertanyaan Anda tadi, rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini nyatanya belum membahas soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal kita tahu sampai siang tadi itu sempat beredar kabar bahwa ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang sedianya akan diberlangsungkan mulai 1 November mendatang. Tadi jumpa pers langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, didampingi dengan Menko Bidang Kemaritiman Susilo Indroyono dan didampingi juga oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Dalam jumpa persnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa rapat koordinasi kali ini tidak membahas tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang sempat akan digaungkan oleh pemerintah bahwa kenaikan ini rencananya akan dilakukan akan dilakukan mulai 1 November mendatang. Berikut pernyataan lengkap dari Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Visi dan misi Presiden dan Menteri menafsirkan dan mengimplementasikannya. Jadi semua yang kita lakukan yang akan memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, semua kebijakan tadi yang dibicarakan adalah yang mencapai tujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Anda akan lihat nanti begitu kementerian melaporkan kebijakan, apa yang mereka lakukan inisiatif pada sisa tahun ini tentu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tinggal 2 bulan lagi. Nanti Pak Menteri Keuangan bisa menjelaskan bahwa anggaran itu sudah begitu fix dan oleh sebab itu apa yang telah dalam pipeline itu mereka kerjakan. Tapi 2015 itu akan ada perubahan APBNP nanti untuk mengimplementasikan sesuai dengan visi misi Presiden tersebut. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang memang menyatakan bahwa rapat koordinasi sore tadi maksud kami tidak membahas tentang rencana kenaikan BBM bersubsidi, hanya membahas soal koordinasi antara kementerian karena memang Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman ini harus saling bersinergi dan berkoordinasi. Dan selain itu terkait dengan rancangan APBN perubahan 2015 saat ini masih terus digodok oleh Kementerian Keuangan dan sisa 2 bulan ini akan dioptimalkan begitu. Sementara demikian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kembali ke Anda di studio Aiman. Happy Adisti melaporkan langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Saudara, sidang tuntutan pembunuhan Ade Sarah batal dilakukan lantaran kuasa hukum terdakwa belum menyusun nota pembelaan. Kami akan segera kembali saat lagi. Kamu flu, minum Procold Flu. Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Aktivitas krem mendadak karena pegel linu. Minum Mixagir Prema. Solusi aman, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Prema. Atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagrip Rema. Ternyata kulitmu tipis dan gampang kering, makanya harus dilindungi. Johnson's Baby Lotion menjaga kelembaban kulitmu seharian. Kulitmu terlindungi lebih baik. Ini waktu aku dulu, waktu aku sadar, aku perlu face wash. Ingat banget rasanya bingung milih face wash. Untung aku pakai Clean and Clear Foaming Facial Wash. It's perfect. Rasanya tuh lembut banget, gak bakal rusak kulit. Dari racikan tangan seorang legenda,
tercipta ramuan khas Nusantara, kini mempersembahkan minyak kayu putih cap potret Nyonya Menir yang lebih khasiat dari yang berkhasiat. Nyonya Menir, The Legend of Jamu, berdiri sejak 1919. Ternyata kulitmu tipis dan gampang kering, makanya harus dilindungi. Johnson's Baby Lotion menjaga kelembaban kulitmu seharian. Kulitmu terlindungi lebih baik. Pertandingan pekan ini makin berat. Semua kerahkan kekuatan penuh ingin menang. Genoa versus Juventus. Hellas Verona versus Lazio. Di Kompas TV yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Extra Joss Blend. Bukan PHP, bukan PHP. Kabinetnya hari ini, Presiden Joko Widodo melantik pimpinan baru Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Mantan politisi senior Partai Golkar Hari Azhar Aziz resmi menjadi Ketua BPK, menggantikan Rizal Jalil. Selain Ketua BPK, Presiden Joko Widodo juga melantik Wakil Ketua BPK Sabto Amal Damandari. Pelantikan ini disaksikan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Di bawah kepemimpinan Ketua baru, BPK nanti akan mengaudit setiap pengeluaran keuangan lembaga negara selama 5 tahun ke depan. Selain itu, transparansi laporan keuangan DPR dan audit kinerja pemerintah juga akan jadi fokus utama BPK. Untuk masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu tampaknya belum ada satu kesatuan. Nah, kita mencoba buat standarisasi yang sama sehingga apa kinerja di Pertamina, kinerja di Mandiri, kinerja di Kementerian Keuangan itu ada ukuran standarisasinya. Sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan bisa semakin lebih efisien, lebih produktif. Saudara, terkait anggaran bagi kementerian-kementerian baru yang sebelumnya tidak ada, DPR berencana mempercepat pembahasan dan implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan RAPBNP tahun 2014. Pasalnya anggaran kabinet era SBY tidak bisa serta-merta dipakai untuk kabinet Joko Widodo. Penggabungan suatu kementerian pasti ada dampaknya, dampak anggaran, dampak sosial, dan juga dampak politis. Dampak anggaran misalnya dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu digabung langsung jadi satu seperti sekarang ini, tidak mungkin langsung besok bisa bekerja dengan anggaran yang telah disiapkan. Mesti ini harus dibicarakan dengan DPR dan ini harus disinkronisasi dan mungkin juga waktunya tidak bisa 1 hari 2 hari dan ini perlu penyesuaian. Nah, ini dampak anggaran. Saudara, sebanyak 34 kementerian, termasuk diantaranya 4 kementerian koordinator, sudah diisi pimpinannya masing-masing. Sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, kerja cepat tapi tepat disematkan pada pundak seluruh menteri, termasuk Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Pagi tadi, Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdianto secara resmi menerima penyerahan jabatan dari Menko Polhukam sebelumnya, Joko Suyanto, di Aula Parikesit, Gedung Kemenko Polhukam Jakarta. Sebagai menteri berpengalaman, Joko Suyanto meminta segenap pegawai di Kementerian Polhukam turut membantu kerja sang menteri baru untuk memberikan data yang akurat. Joko juga menilai bahwa tugas menteri koordinator tidak hanya sebatas mengurusi masalah koordinasi, tapi juga tepat dan sigap dalam pengambilan keputusan terkait keputusan strategis di Republik ini. Latar belakang beliau, pengalaman beliau selama mengabdi di TNI maupun setelah purnawirawan dari TNI membekali banyak tugas-tugas yang nanti akan diemban menjadi Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan di negara kita ini. Bahwa memang benar dipakai Pak Jokowi tadi, Polhukam akan menjadi tumpuan Polhukam ini. Terkait dengan masalah politik yang saat ini dan sampai kapan akan menjadi gonjang ganjing di legislatif akan selesai. Tetapi kami belajar dari Pak Joko akan diselesaikan dengan cara-cara yang persuasif baik. Nanti kita akan coba untuk mendekat kepada mereka. Jangan berpikir untuk kepentingan kelompok, tetapi berpikir untuk kepentingan rakyat. Bahwa memang benar
paket Pak Jokowi tadi, perubahan akan menjadi tumpuan perubahan ini. Terkait dengan masalah politik yang saat ini dan sampai kapanpun akan terjadi gonjang-ganjing di legislatif akan tidak pernah selesai. Tetapi kami belajar dari Pak Joko akan diselesaikan dengan cara-cara yang persuasif dan baik. Nanti kita akan coba untuk mendekat kepada mereka. Jangan berpikir untuk kepentingan kelompok, tetapi berpikir untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Saudara, proses sidang kasus pembunuhan Adesara Angelina Suroto oleh sepasang kekasih Ahmad Imam Al-Hafidh dan Ashifa Ramadhani memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sidang perkara ini sudah digelar lebih kurang 2 bulan. Pada sidang pekan lalu, Hafidh dan Ashifa telah memberikan keterangan dan menceritakan kembali kejadian pembunuhan berdasarkan versi mereka. Hafidh mengakui bahwa ialah yang menyetrum Adesara dan Ashifa juga mengakui bahwa ia ikut memukul Adesara. Pada kasus ini, Hafidh dan Ashifa didakwa dengan 3 pasal berlapis. Pada dakwaan primer ini, kedua terdakwa dikenakan pasal 340 pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Mendapatkan hukuman sesuai atas perilaku keji yang mereka perbuat, sehingga mereka mendapatkan hukuman yang selama-lamanya. Bapak yakin Pak JPU akan? Yakin. Saudara, kasus pembunuhan Adesara terjadi pada Maret lalu. Kasus ini membuat miris publik karena baik korban maupun pelaku masih sama-sama sangat belia dan dilakukan karena motif asmara. Belum hilang di ingatan masyarakat Indonesia, Maret lalu seorang perempuan muda ditemukan tak bernyawa di kilometer 41 Tol Bintara Bekasi Timur. Petugas pun mengungkap identitas korban yang ternyata bernama Adesara Angelina Suroto, seorang mahasiswa Universitas Bunda Mulia Jakarta. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, polisi pun meringkus pelaku pembunuhan Adesara yang ternyata sepasang kekasih, Ahmad Imam Al-Hafidh dan Ashifa Ramadhani. Publik pun marah saat terungkap fakta kedua pelaku terlebih dahulu menyiksa korban hingga akhirnya korban tewas. Motif asmara dan cemburulah yang melatar belakangi kedua pelaku tega menghabisi nyawa Adesara. Di pemakaman putrinya, Ibunda Adesara Elizabeth Diana Dewayani mencurahkan kekecewaan dan kesedihan mendalam. Saya berharap keadilan itu memang harus ditegakkan. Saya percaya setelah nanti proses hukum sudah dilaksanakan, Hafidh dan Ashifa akan menjadi anak yang baik. Saya percaya itu. Saya yakin mereka anak yang baik. Hanya saja mungkin saat itu mereka nggak bisa menguasai sisi jahat dari diri mereka. Saya percaya mereka jadi anak baik. Saya akan menyampaikan, saya dan suami menyampaikan, Hafidh, terakhir kali Hafidh ketemu Mama, kamu tetap panggil Mama. Sekarang Mama juga tetap akan panggil kamu anak Mama. Mama sama Papa ampuni Hafidh dan juga Ashifa. Saat kedua pelaku menjalani sidang perdana pada 19 Agustus lalu, Ibunda Adesara memiliki kesempatan untuk mencurahkan perasaan kepada kedua pembunuh putrinya. Kalian berdua sama-sama mencintai. Jangan berbohong. Itu membuat hatimu nggak lurus. Lakukan yang benar. Sesuatu yang salah. Kalau enggak, karena dekat sama Tuhan, manalah aku bisa membelaimu seperti ini, Hafidh. Ketaatan kepada Tuhanlah yang membuat sang ibunda berusaha sekuat hati membuang rasa benci dan memaafkan kedua pelaku. Saya takut sama Tuhan karena kalau saya membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai dosa. Saya cuma mau tunduk sama Tuhan. Tuhan bilang kalau saya membalas kejahatan, saya posisinya akan sama seperti Hafidh dan Ashifa.
Saya nggak mau itu. Jadi itu saya lakukan walaupun berat. Saya harus melatih itu setiap hari. Kini masyarakat pun menunggu vonis hakim yang akan menjatuhkan hukuman atas perbuatan keji kedua pelaku, Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lagi rapat para wakil rakyat di DPR ricuh gara-gara pembagian kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Kami akan segera kembali saat lagi. Jadikan hari ini hari Mastin makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin herbal, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Ternyata kulitmu tipis dan gampang kering, makanya harus dilindungi. Johnson's Baby Lotion menjaga kelembaban kulitmu seharian. Kulitmu terlindungi lebih baik. Rucika, solusi untuk sambungan semua pipa PVC. Menyediakan variasi lebih dari 300 sambungan. Rucika, sambung menyambung. Jadi satu. Romeo, Juliet Sariawan. Dari mana datangnya Sariawan? Panas dalam menyebabkan Sariawan. Minum Coldon Sariawan, 2 tablet sekali minum, mengandung herba berkhasiat. Sariawan, ya dilawan. Masakan Indonesia yang dikenal sebagai makanan yang paling lezat di planet ini telah menyatukan ratusan ribu diaspora atau perantau Indonesia dalam satu kecapan lidah. Dan saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi pelanggan setia restoran Indonesia ini. Nasionalisme Rasa Indonesia, Selasa 28 Oktober pukul 20 di Kompas TV. Semangat persatuan dalam peringatan Sumpah Pemuda juga tidak tercermin hari ini. Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Federasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia menggelar unjuk rasa dan berujung ricuh. Kericuan tak terhindarkan saat puluhan buruh menggelar unjuk rasa di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan Selasa siang tadi. Para buruh ini menuntut standar kebutuhan hidup layak di Sulawesi Selatan sebesar Rp2.500.000. Kericuan terjadi karena aparat menghalangi buruh untuk menutup jalan, dan kericuan tak terhindarkan saat puluhan buruh menggelar unjuk rasa di bawah Jembatan Layang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari itu, saya minta kepada perwakilan fakultas masing-masing untuk memberikan orasinya. Saudara, tanggal 28 Oktober hari ini, semoga tidak lupa jika hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Sejarah pun dikenang dan diperingati, hingga kini salah satunya dengan menggelar upacara bendera. Di ibu kota, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjadi inspektur upacara di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Upacara dihadiri oleh perwakilan TNI dan Polri. Peringatan Hari Sumpah Pemuda menurut Basuki sebagai peringatan dan pencapaian terhadap kinerja TNI dan Polri yang semakin solid sejak 70 tahun lalu dan semakin mempererat persatuan. Dalam perayaan Sumpah Pemuda di Bone, Sulawesi Selatan, saudara, 2 kelompok mahasiswa terlibat tawuran saat menggelar demonstrasi. Bentrokan antara 2 kelompok pemuda di Bone terjadi di tengah para pemuda di Indonesia tengah merayakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014. Ironi ini, saudara, terjadi di depan gedung DPRD Bone pada Selasa siang.
Masa HMI Cabang Bone dan PMI Cabang Bone yang tengah menggelar unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda berujung tawuran. Aparat kepolisian Resor Bone berhasil melerai tawuran agar tidak meluas. Saudara, semakin tak bisa dimungkiri peran media sosial di tengah kehidupan sosial. Misalnya hari ini momen Sumpah Pemuda menjadi topik tren di Twitter untuk seluruh dunia. Ucapan Anda pun bisa dilihat dengan tanda pagar Sumpah Pemuda. Kita lihat sama-sama. Tweet pertama datang dari @ihsanpradna mengungkapkan kebanggaannya menjadi orang muda Indonesia, sedangkan tweet dari Tom mengajak para pemuda Indonesia bangkit. Trending topik Twitter ini merupakan dunia worldwide trending topic. Anda bisa melihat kalau ini adalah trending di Indonesia, Sumpah Pemuda. Ada juga yang memberi masukan agar pemuda harus menjadi yang terbaik dalam segala hal dan tidak cepat merasa puas dengan keadaan saat ini. Kicauan yang lain menekankan kemewahan yang dimiliki oleh para pemuda adalah idealismenya. Yang beda sendiri adalah tweet dari Aji NSR yang berharap pemuda sekarang tidak alay. Banyak atensi lainnya di Twitter soal Sumpah Pemuda terkait hari ini, tanggal 28 Oktober 2014. Saudara, lalu apa sebenarnya Sumpah Pemuda? Kami akan ajak Anda bernostalgia ke tahun 1928. Kita belajar sejarah sedikit, mari. Sumpah Pemuda. Keputusan dari Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 dan 28 Oktober 1928. Semua gagasan akan adanya tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dibahas di sini. Dan semua rumusan ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah saudara, inilah bunyi atau tulisan Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga sekarang. Yang ini adalah versi asli, masih menggunakan ejaan lama dan tercantum di salah satu bagian Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Saudara, peringatan Hari Sumpah Pemuda hari ini menjadi topik tren di media sosial. Namun tidak demikian tampaknya di Gedung Wakil Rakyat di Hari Sumpah Pemuda. Mereka yang banyak muda-mudi ini justru ricuh dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Rapat paripurna yang sudah beberapa kali digelar untuk memilih kelengkapan dewan, hari ini lagi-lagi ricuh. Dipicu oleh konflik internal fraksi P3. Kericuan terjadi saat kubu Surya Dharma Ali menyerahkan alat kelengkapan dewan ke pimpinan DPR, sementara kubu Roma Hurmuzi menyebut bahwa ketua umum P3 yang sah bukanlah Surya Dharma Ali, melainkan Roma Hurmuzi. Salah satu kader bahkan sempat membalik meja rapat. Rapat kemudian diskors dan sejumlah anggota rapat keluar ruangan. Diserahkan kepada P3 yang menyelesaikan persoalan, apalagi terakhir sekarang sudah ada keputusan Kumham tentang pengesahan. Boleh dilihat Pak? Sudah ada. Untuk mengajukan gubernur yang ini. Gitu. Kita nggak tahu itu sudah dari mana. Yang kita tahu itu ketua fraksi itu Pak Asrul. Dan itu sudah selesai prosesnya, kok tiba-tiba ada surat baru dan ada pengusulan yang berbeda. Konflik internal partai. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-50 Partai Golkar akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Laporannya akan hadir saat lagi dan siapa saja yang akan datang ke sana. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya Feni Liat. Tanpa basa-basi, kita simak 3 berita utama hari ini. Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengetahui bagaimana peringatan ulang tahun Golkar yang ke-50 malam nanti. Pungki, pertanyaan saya masih seputar siapa saja yang nanti akan hadir di ulang tahun Partai Golkar ke-50 di Jakarta.
Kalau koalisi Merah Putih tentu hal yang biasa, tapi adakah kemungkinan hal-hal lain yang terjadi di sana, koalisi Indonesia Hebat, atau mungkin Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK akan hadir di Partai Golkar? Ya, selamat malam Aiman. Perkembangan terbaru dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tempat perhelatan perayaan Hari Ulang Tahun Emas atau ulang tahun ke-50 dari Partai Golkar, memang dikonfirmasi atau dijadwalkan nanti pada pukul 19.30 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan menghadiri acara ini. Namun hingga saat ini belum kami dapat konfirmasi kembali apakah nantinya Presiden Joko Widodo akan jadi tiba di kawasan Kemayoran ini untuk menghadiri acara perayaan ulang tahun Partai Golkar, karena hingga saat ini kami konfirmasi dari rekan-rekan kami yang meliput di Istana Negara, Presiden Joko Widodo masih berada di Istana Negara dan belum melakukan perjalanan ke kawasan Kemayoran ini. Namun yang sudah dikonfirmasi akan hadir nantinya adalah Wakil Presiden Yusuf Kala, karena di kursi-kursi bagian depan dari gedung ini sudah disiapkan jajaran nanti untuk kursi-kursi yang akan dipergunakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga jajarannya. Untuk beberapa tamu atau sebagian tamu yang telah diundang, kurang lebih ada 6.000 tamu yang diundang dalam perhelatan acara ini, terdiri dari kader-kader Partai Golkar dari seluruh Indonesia dan juga ada dari pimpinan lembaga tinggi negara. Beberapa kami lihat tadi di antaranya kursi-kursi yang sudah disiapkan adalah kursi untuk pimpinan DPD yaitu Irman Gusman dan juga pimpinan MK yaitu Hamdan Zulfa. Namun hingga saat ini memang belum ada petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh yang hadir. Selain tadi kami sudah sempat melihat tengah melakukan persiapan dari acara dan juga pembicara nantinya, yaitu Sekjen dari Partai Golkar, yaitu Idrus Marham yang saat ini masih terus melakukan persiapan, di mana nanti acaranya dijadwalkan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Acara malam ini, saudara, merupakan acara puncak, di mana sebelumnya sudah ada rangkaian acara pada kemarin malam digelar pada 27 Oktober 2014. Ini digelar acara malam renungan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan juga ada jamuan makan malam bagi negara-negara sahabat yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar, yaitu oleh ketuanya, yaitu Abu Rizal Bakri. Sementara demikian, Aiman, nanti akan kami informasikan lagi kepada Anda pada saat acara ini sudah dimulai. Kami terus menunggu laporan dari Anda, Pungki Oktavia, untuk mengetahui perkembangan paling akhir dari Kemayoran, Jakarta Pusat terkait dengan ulang tahun emas Partai Golkar ke-50. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih, sampai jumpa. Peran jas putih ini adalah untuk menyentuh orang banyak. Tapi keberadaan kami tak pernah cukup. Untuk memberi arti lebih demi kesehatan bangsa. Di klikdokter.com, kami senantiasa hadir lebih dekat dan mudah untuk Anda, memberikan solusi kesehatan Anda. Terima kasih atas pengabdian para dokter dan seluruh tenaga kesehatan. Kapan saja, klikdokter.com. Presiden Joko Widodo melantik pimpinan baru Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Mantan politisi senior Partai Golkar Hari Azhar Aziz resmi menjadi Ketua BPK menggantikan Rizal Jalil. Presiden Joko Widodo juga melantik Wakil Ketua BPK Sabto Amal Damandari. Pelantikan ini disaksikan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.
Di bawah kepemimpinan ketua baru, BPK akan mengaudit setiap pengeluaran keuangan lembaga negara selama 5 tahun ke depan. Transparansi laporan keuangan DPR dan audit kinerja pemerintah juga akan jadi fokus utama BPK. Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdijatno secara resmi menerima penyerahan jabatan dari Menko Polhukam sebelumnya Joko Suyanto di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta. Sebagai menteri berpengalaman, Joko Suyanto meminta segenap pegawai di kementerian turut membantu kerja sang menteri baru untuk memberi data yang akurat. Datang lebih awal di hari kerja pertamanya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti langsung menggelar sidak di kantornya. Setelah mengunjungi para staf kementerian, Susi langsung mengumpulkan seluruh dirjen dalam rapat pimpinan. Dalam rapat pertama ini, beberapa hal menjadi pembahasan, mulai dari permasalahan dalam kementerian hingga sosialisasi program yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Kamu flu, minum Procold Flu. Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Aktivitas keren mendadak karena pegel linu. Minum Mixagir Prema. Solusi aman, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Prema, atasi pegal linu, gak pakai lama. Mixagir Rema. Pertandingan pekan ini makin berat. Semua kerahkan kekuatan penuh. Semua ingin menang. Italian League Serie A. Genoa versus Juventus. Kamis 30 Oktober pukul 2.30. Hellas Verona versus Lazio. Jumat 31 Oktober pukul 2.30. Di Kompas TV. Penggila bola dan Liverpoolian Indonesia. Jangan ketinggalan satupun pertandingan tim asuhan Brendan Rodgers, The Reds. Liverpool TV. QPR akhiri penampilan buruk usai menang atas Aston Villa. Cristiano Ronaldo kembali masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or. Richard Gasquet lolos ke putaran kedua turnamen Paris Masters.